emang lo pikir lo pikir gue nih sampai detik ini kalau naik panggung nervous nggak? Enggak lah. Saya bilang gitu kan Kang Farahman udah jam terbang tinggi. Salah lo. Sampai detik ini tuh gue masih nervous setiap gue naik panggung. Gitu. Oh serius Kang? Iya. Nah, cuman nervous itu akhirnya yang gue pakai untuk mengatasi nervousnya, untuk mengatasi gugup gue. Gimana caranya Kang? Kan kalau nervous gitu kan perutnya geli-geli gitu tuh katanya gitu kan. Itu yang gue pakai tuh untuk gue yang mukanya jadi senyum kan gue gitu. Dengan kita senyum, ya orang tuh happy ngeliat kita kan ya. Gue tuh, oh gitu ya Kang gitu ya. Jadi saya ngambil ilmu dari dia. Sampai akhirnya kan mendekati waktunya, kebetulan alhamdulillah saya ketemu sama Allahu Akbar sih. Cewek cowok? Cowok Mas, yang gondrong siapa namanya? Gugun Gondrong. Gun, gue dapat kerjaan ini nih Gun gitu. Gimana gue nih caranya gue nih? Terus gitu, serius lo gitu. Gue ajarin lo ya gitu. Iya Gun, serius nih gitu. Oke, kita bikin perjanjian dulu, dia bilang gitu. Bikin perjanjian dulu. Lo gue ajarin, tapi kalau lo gue udah ajarin, one day lo gue suruh nge-MC, lo mau ya? Namanya orang nekat ya Mas. Gue kan udah punya IO ya. Iya dia mah udah emang MC kan gitu. Kalau lo gue ajarin, lo gue tawarin MC, lo harus mau ya gitu. Oke, saya bilang gitu. Saya gituin Mas. Oke gitu. Ya udah akhirnya dia ngajarin lah ceritanya gitu. Bukan ngajarin, gue temenin lo MC-nya. Dia mau nemenin saya Mas. Baik sekali Gugun. Dia nemenin saya nge-MC. Jadi nemenin tuh masih nge-MC ini tandem. Ya. Nge-MC tandem kan. Jadi maksudnya orang ngundang saya, tapi tiba-tiba bonusnya Gugun. Saya bawa Gugun. Iya. Ya udah, saya jadi happy kan. Jadi dia ngajarin. Ada mentornya. Mentor. Jadi langsung praktek, nggak minta bayaran. Ya udah, saya dapat bayaran, saya potek 2. Ini Gun buat lo. Udah, dari situ tuh. Cuman waktu itu nggak pernah kejadian saya itu karena saya waktu itu sibuk di apa namanya sinetron. Iya. Sampai kakinya dua ya. Iya, jadi cuman saya akhirnya jadi pengagumnya terus tuh untuk MC itu. Cuman saya selalu ngeliatin kalau kayak Gugun nge-MC terus kayak gitu, Taufik Safalas. Saya masih inget Mas, Taufik Safalas waktu nge-MC untuk acara SMA 3. Dia kan ngebanyol gitu ya. Bayangin sekocak dia masih ya namanya anak SMA. Ada aja itu. So lucu loh gitu. Bayangin dipanggil netizen lah gitu ya. Terus gitu saya ngeliat, saya cuma ngeliatin bagaimana dia mengatasi orang-orang cemooh itu. Kayak gitu. Jadi saya itu nyerap ilmu-ilmu itu observasi lah gitu. Yeah. Sampailah akhirnya 2004, 2005 saya nge-MC Idol, saya ini terus saya wedding dan lain sebagainya. Sampailah saya tahun 2009 saya dapat lah itu si Missing Lyric. Nah Missing Lyric terus gitu bersamaan saya dapat Missing Lyric. Terus hari itu udah jalan berapa episode, saya jalan sama Papa almarhum, jalan di toko buku. Pas yang saya lihat, Mas Erwin nih masih bertiga lah hari itu kan. Buku Talking lah, yang edisi pertama. Iya. Karena saya tahu nih gue udah ada di situ nih gitu kan. Ini ada buku isinya ilmu semua gitu. Terus orang-orangnya gue kenal nih 2 gitu. Saya gitu kan. Saya coba baca 1 lembar, 2 lembar. Sebenarnya waktu itu yang ada di kepala saya ini, gimana sih caranya ngatasin saya itu di atas panggung, nervous salah satunya. Terus gimana sih caranya saya itu untuk mengatasi misalnya orang lain dan lain sebagainya gitu. Lo gak pernah ngomong ini ke gue Gi, baru sekarang. Iya, pokoknya permasalahan yang ada di otak saya 1 lembar, 2 lembar, kok ada semua di situ. Dan itu kok lucunya kok bisa jadi booster Mas sama saya. Gila nih buku baru 2 lembar saya kok bisa kayak itu guys. Bisa kayak bikin saya pede gitu loh. Oh ya? Kayak nyerep gitu saya. Pah, Igi beli deh nih buku. Yaudah beli tuh. Di rumah saya baca. Dibaca pun saya juga cuma berapa lembar. Cuman itulah yang jadi trigger saya. Saya ngomong sama manajer saya itu waktu itu si Nani. Nih gue kayaknya harus ke sekolah deh nih. Karena gue mikir gila nih orang-orang nih sekarang nawarin kita kerjaan. Kita minta bayaran berapa dikasih terus loh gitu. Naik terus lah gitu. Sampai kita dapat program. Gila loh. Gue suka dengerin anak-anak penyiar. Mereka tuh basic keren-keren.
Lah ini anak yang kagak punya ilmu tiba-tiba Ada nongol di di sini TV ya. gitu. Saya bilang gitu kan. Thanksin lah gue gitu. Gue nggak punya tanggung jawab nih sama profesi gue gitu. Ya udah akhirnya cari tahu tuh. Cari tahu talk ing udah gitu. Nggak, saya langsung nunjuk. Gue maunya talk ing. Gue ngelihat kayaknya ini cocok sama gue karena gue baca cuma berapa lembar aja gila nih. Waktu itu saya ngelihatnya gitu. Udah talk ing nih. Akhirnya itu saya masuk talk ing. Kita ketemu tapi ya itu sesuaiin waktunya. Ya udah saya gitu kan waktu itu kan apa private kan. Iya. Iya. Terus gue juga kaget ya, begitu gue denger tahun 2020 lo kena stroke. Iya. Kok bisa? Apakah lo tidak menjalani hidup healthy lifestyle? Atau apa? Atau stres pemicunya? Sampai bisa gitu. Tahun 2020, tahun 2016, 2020, ya. Tahun 2016 sebenarnya saya waktu itu sempet gabung di kantor teman saya, Mas. Oke. Nah, cuman kantornya kayaknya tidak berjalan dengan bagus lah. Jadi tandanya memang ada persoalan lah. Kan jadi tandanya ada persoalan lain kan di kepala saya. Terus ada beberapa persoalan lain di luar itu yang menjadi beban saya. Tapi namanya laki-laki kan kita kepala rumah tangga ya, Mas ya. Biasalah ego kita sebagai laki-laki merasa gue harus bisa mengatasi ini. Gitu loh, Mas. Cuman kayaknya saya tuh terlalu memaksakan. Padahal di tahun 2020 itu saya ngerasa saya masih lagi sehat-sehat ya, Mas. Saya tuh bisa naik sepeda itu tuh 75 kilo hari itu. Wow. Bahkan 100 kilo saya pakai sepeda lipat di Bali. Gila. Sehat saya, Mas. Kuat ya. Alhamdulillah saya nggak ngerasa. Jadi lebih ke stres. Tapi gini, memang saya ada darah tinggi dan belakangan saya baru tahu saya waktu itu punya darah kental. Jadi saya udah konsumsi obat. Oke. Cuman memang konsumsi obat waktu itu tidak dengan kontrol dokter lah gitu. Gitu. Cuman kayak saya memaintain pikiran aja gitu loh, tapi tidak dikeluarin. Saya percaya itu triggernya paling banyak dari stres. Dan Pikiran. 2 bulan 3 bulan akhirnya sembuh ya, Gi? 2 bulan, Mas, alhamdulillah. 2 bulan sembuh ya. Saya klaim 1,5 bulan. Karena di 2 bulan saya ngambil kerjaan live. Alhamdulillah udah bisa ngambil kerjaan live. Gi, yang pertanyaan gue nih, apa yang berbeda setelah lo sembuh stroke? Adakah yang berbeda dari lo melihat dunia, lo melihat hal-hal yang lebih spiritual mungkin, lo menjadi lebih begini, sebelumnya nggak gitu? Ada nggak sih yang beda? Karena kan apa yang lo alamin gue nggak tahu dan gue nggak pernah ngalamin, belum kayak gitu ya. Mungkin salah satunya kan Mas Erwin tadi bilang saya tuh unplanned lah gitu ya. Tapi mungkin ada satu sisi dari saya yang orangnya tuh pengen kekeh gitu. Nah, tanpa saya tuh akhirnya melupakan kata ikhlas dan juga kata ikhlas sebenarnya. Jadi kepikiran, ke bawah pikiran terus. Atau berserah diri lah sama yang di atas gitu. Mas Erwin kan suka denger kan kalau orang-orang gini. Misalnya Mas Erwin lagi ambisi untuk dapetin itu gitu. Terus tapi diingetin nih sama orang tua. Udahlah, serahin aja sama yang di atas. Supaya kita ringan kan gitu. Nah, itu saya tuh cuman tahu itu sebagai teori doang. Ikhlas itu cuman kata-kata doang. Tapi aslinya ikhlas itu seperti apa? Nggak diwujudkan. Saya nggak tahu cara mewujudkannya. Nah, setelah saya udah ngelewatin masa stroke itu, barulah saya mencoba, oh ini loh artinya ikhlas. Tapi memang dengan berbagai kendala. Jadi pada saat waktu saya alhamdulillah udah dinyatakan sembuh sama dokter, saya udah bisa ngambil kerjaan, tapi persoalan tuh masih belum hilang, Mas. Ini jujur aja, ada satu kejadian yang memang mungkin Mas Erwin juga kok sampai segitu gitu. Aset saya hilang hari itu. Tapi saya nggak ngerasa gimana-gimana karena saya waktu itu udah bisa ngelewatin, saya udah bisa tahu caranya. Oh begini loh, berserah diri. Oh udah ikhlasin aja deh gitu. Saya ngelewatin perjalanan itu loh, Mas. Karena kejadiannya itu juga
lebih ke spiritual ya. Jadi pada saat waktu saya nunggu keputusan itu, saya lagi syuting sama Gio tuh di Bali. Pretty Little Liars. Pretty Little Liars yang kedua. Nah itu saya di Bali sendiri di kamar, saya sholat asar. Dan itu lagi COVID, lagi mengeri-mengeri. Itu lagi Delta ya. Iya. Itu pokoknya momen yang paling saya nggak menyenangkan tuh di Bali. Nggak pernah saya nggak happy di Bali. Tapi saat itu saya nggak happy di Bali. Jadi karena saya lagi nunggu keputusan mas, gitu. Dan lagi syuting juga gitu. Syuting juga gitu. Dan suasana juga menegangkan. Iya, mencekam. Iya. Keluarga saya di Jakarta itu baru sembuh dari COVID, pemulihan dari COVID mas, gitu. Terus gitu. Nah, cuman saya waktu itu dapat rezeki setelah sholat asar, tiba-tiba baru selesai. Cuman beda nggak nyampe sejam rasanya mas, karena dari asar ke maghrib kan sebenarnya deket gitu. Cuman sebelum maghrib kurang lebih jam 5 saya dapat telepon, Pak approve ya. Oh itu loh langsung mas, lega tuh. Oh gila ya, ternyata artinya ikhlas itu sama Allah, berserah diri sama Allah tuh nggak gampang ya gitu. Ini saya bicara karena saya pikir gini, kayaknya agama apapun sama mas. Iya. Berserah diri itu, karena waktu itu di sholat itu saya udah ngerasa, ya Allah, saya ngucap sholat itu, ya Allah, saya sudah mentok ya Allah gitu. Saya nggak bisa saya udah nggak, kayak rasanya saya tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu. Kayaknya semua usaha saya udah coba. Terus saya ucap gini mas, ya Allah, saya serahkan semua titipanmu ya Allah. Apa yang saya punya, entah itu materi dan anak-anak maupun istri saya, dan juga orang tua saya, waktu itu mama masih ada. Karena saya tahu, saya sadar mereka itu juga titipan darimu. Jadi saya serahkan ya Allah kepadamu ya Allah. Saya sampai segitunya mas. Saya udah nggak sanggup ya Allah, saya bilang gitu. Saya nangis mas. Di sujud saya itu saya nangis. Saya udah ngelepasin ya Allah. Semua deh saya lepasin semua. Saya udah mentok. Saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas gitu. Alhamdulillah. Ya maksudnya gini, saya itu bukan orang yang taat mas, ibadah. Tapi di situ saya dapat, menurut saya dapat pertolongan gitu. Masya Allah tuh, nggak beda, cuman beda sekian jam gitu, tiba-tiba datang itu mas, rezeki itu tuh. Pak di approve, saya langsung minta pulang ke Jakarta.